Khonifidin arsyadakumullah. Mari kita mulai kajian kita pada kesempatan sore malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu ta'ala fi kitabihi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwani fillah arsyadakumullah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kenikmatan, kesehatan, begitu juga kesempatan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa hadir, kita bisa datang, kita bisa berkumpul di rumah Allah ini dalam rangka menghadiri majalisul ilm ataupun majelis taklim. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, Allah Subhanahu wa ta'ala catat sebagai amal soleh kita di sisinya. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selama ini kita ikuti tuntunan-tuntunannya, begitu juga yang kita tunggu-tunggu syafaatnya nanti di hari kiamat. Ikhwani fillah arsadakumullah, kemudian melalui majelis taklim ini kami mengajak marilah kita jadikan majelis yang kita hadirin, majelis yang kita datangin sebagai satu sarana untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Bagaimana dengan hadirnya kita di tempat ini semakin menambah semangat kita dalam beribadah kepada Allah. Karena kita ingatkan sekali lagi, kita punya kesempatan beribadah, ya, kita punya kesempatan untuk beramal itu selama kita masih hidup. Tapi ketika kita ini sudah meninggal, maka pada saat itulah terputus usaha kita untuk melakukan amal-amal kebaikan. Makanya tidak heran kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin." Jadi apabila anak Adam itu meninggal, maka terputuslah ia, ya, untuk melakukan amal-amal ibadah kecuali min salasin, kecuali yang masih senantiasa mengalir dari apa yang ia kerjakan, 3 perkara. Nah ini ikhwani fiddin arsadakumullah, ini harapan kita adalah bagaimana kita menggunakan kesempatan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya ikhwani fiddin arsadakumullah, pada kesempatan sore hari ini kita akan mengkaji kaitannya tentang kitab Ar-Ruh. Ya, kitab Ar-Ruh, satu kitab yang disusun oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, yang banyak mengingatkan kepada kita kaitannya tentang kehidupan ruh dan kehidupan setelah orang itu meninggal dunia. Ya, jadi ini yang perlu kita ingatkan. Ya, jadi ikhwani fiddin arsadakumullah, yang lebih penting, yang penting bagi kita adalah yang perlu kita takuti itu kalau kita ini mati sedang bekal kita ini masih kurang. Bukan kita takut sama orang yang mati, karena namanya orang mati itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Dia itu nggak bisa apa-apa. Buktinya apa? Mau ngubur sendiri aja itu perlu bantuan orang lain. Ya, tapi kadang-kadang kita ini malah takut sama orang
mati ya, pada wong mati wis ra iso ngopo-ngopo kok diwedeni. Itu gitu ya. Makanya apa? Ikhwani fillah arsadakumullah, makanya para salaf itu biasa mereka itu datang ke kuburan. Kemudian apa? Ya kalau di wilayah Timur Tengah itu sana itu kan berarti kuburannya itu kan menghadap kiblat. Sehingga kalaupun mereka sholat itu nggak menghadap kuburan, tetapi mereka lurus. Ngertos nggih? Beda dengan kita. Kalau kita ini kan ya di sholat di kuburan itu kan mesti menghadap kuburan. Ya, tapi kalau sana mestinya adalah menghadap ke kiblat ya. Makanya ikhwan fillah arsadakumullah, ini yang akan kita kaji ya, kaitannya tentang kitab Ar-Ruh. Di dalam pembahasan pertama di dalam kitab Ar-Ruh itu ada satu bentuk pertanyaan menarik, yaitu apakah orang yang meninggal itu mendengar ketika kita meninggalkan kuburan? Krungu ora? Jadi ketika kita ngubur mayit, kemudian kita itu ninggalkan kuburan, kira-kira mayite krungu ora? Krungu ora? Krungu ora apa? Mendengar tidak? Ini penting loh ya, penting loh ya. Ya. Ketika kita habis ngubur jenazah, kemudian kita keluar, kira-kira mayit itu mendengar tidak? Kaki kita itu keluar dari kuburan, dengar tidak? Dengar gak? Dengar gak? Kita rada ragu-ragu iki. Dengar tidak? Mendengar. Jadi mayat itu mendengar. Jadi ketika kita meninggalkan itu ya tempat kuburan itu dia mendengar. Makanya disebutkan dalam satu hadis sahih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annal maita yasma'u qur'ani alim ida walau munsharifin. Ya, disebutkan dalam hadis sahih sesungguhnya mayit itu mendengar qur'ani alihim, mendengar terompah sandal-sandal kamu ketika kamu itu meninggalkan kuburan. Karena yang mati itu apanya? Yang mati itu jasadnya, rohnya hidup tidak? Hidup. Ya. Berarti rohnya hidup. Maka di dalam pembahasan kedua, ada pembahasan pertama daripada kitab Ar-Ruh itu, maka ada pembahasan cukup menarik, Pak. Maka kalau umpamanya orang yang meninggal itu kemudian kita talkinkan, kalau kita biasanya kalau orang zaman dulu, ketika orang itu setelah selesai ngubur jenazah kan mudinnya itu duduk di samping kuburan kemudian mengatakan toh, ya fulan, nanti kalau kamu ditanya oleh mungkar mangkola robbuka kul Allah, itu kira-kira mayit mendengar tidak? Mendengar enggak? Mendengar enggak? Mendengar enggak? Kita rada ragu-ragu gitu ya. Mendengar enggak? Mendengar. Mendengar dia. Ya. Mendengar, mayat itu mendengar. Ya. Jadi ketika kita itu seperti mendengar, makanya ikhwani fiddin arsadakumullah, maka ya kita dalam persoalan ini kita akan membahas tentang ya, karena kita yakin ya, kita sepakat bahwasannya ya, bahwasanya ketika orang itu meninggal maka yang dikubur itu adalah jasadnya, tapi rohnya masih hidup. Rohnya itu masih hidup. Lalu bagaimana hukum ketika kita itu habis ngubur jenazah kemudian menalkinkan mayit? Boleh tidak? Bukan arep mati loh ya. Orang-orang tua kita dulu kan begitu toh, Pak Mudin gitu toh. Sing dadi mudin sinten iki, Pak?
Dadi mboten ya kalau dulu tradisi dulu kalau orang tua kita dulu itu begitu. Mesti ketika ada orang meninggal habis ngubur kemudian modennya itu bilang kemudian menalkinkan. Lah, kira-kira ketika ditalkinkan itu mayitnya mendengar tidak? Mendengar. Buktinya apa? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi ketika habis perang Badar, itu kan orang-orang kafir kan banyak yang meninggal itu. Itu kemudian jenazahnya mayat itu dilempar di jurang. Setelah itu apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di depan jurang sambil mengatakan, ya fulan, apakah kamu sudah mendapatkan apa yang kamu dapatkan? Ya. Rasul ngajak bicara kepada yang mati. Berarti apa? Mereka itu diajak bicara mendengar. Ya, mereka mendengar. Ya, maka ini yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini, ya. Berarti maka kalau mendengar kira-kira disinilah nanti kaitannya dengan hukum menalkinkan setelah kita ngubur jenazah, kemudian hukum menalkinkan orang meninggal setelah dikubur itu hukumnya bagaimana, begitu ya. Ini yang kita bahas pada kesempatan ini di dalam kitab Ar-Ruh pembahasan pertama itu tentang hukum menalkinkan mayit setelah dikubur. Ya, kalau punya kitab Ar-Ruh terjemahnya nggak apa-apa, ya bisa dibaca ya. Ya, tapi sekali lagi ikhwan fillah arsadakumullah, ini termasuk juga bagian daripada perbedaan pendapat di antara kita. Maka untuk mensikapi persoalan ini kira-kira boleh atau tidak, mari kita kembalikan kepada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, atau juga asar para salafus soleh. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 59. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila." Yang artinya, hei orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Artinya taat kepada Allah hukumnya wajib mutlak, taat kepada Rasul hukumnya wajib mutlak. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin di antara kamu. Pemimpin di antara kamu, kata Imam Ali radhiyallahu anhu, ulil amri wal ulama. Yang dikatakan ulil amri adalah ulama. Dan ulama itu senantiasa ditaati selama ulama senantiasa mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana pernyataan Imam Ibnul Qayyim dalam kitab I'lamul Waqi'in. Dan begitu juga ulil amri juga, kata Imam Ali, makna yang kedua adalah umarok, pemimpin pemerintahan. Dan umarok, pemimpin pemerintahan itu ya wajib ditaati selama kebijakan dia, aturan-aturan dia sesuai dengan ya ilmunya ulama, yang ilmunya ulama itu mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Maka jika kamu berselisih berpendapat dalam satu masalah, maka kembalikanlah itu kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dzalika khairu, yang demikian itu adalah ya baik bagi kamu nanti di akhirat, wa ahsanu ta'wilah, dan begitu juga adalah lebih baik akibatnya. Ini hadis firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 59. Ya. Kemudian yang kedua, juga ketika kita menghadapi masalah, supaya kita ini jangan tanazuk, bertengkar, tapi
kita harus sabar mencari titik penyelesaian. Iya. Jadi kalau ada satu masalah, ojo terus udur-uduran terus seneng-nengan, tetapi harus kita sabar untuk mencari jalan keluar. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 46, wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatabshalu wa tadhabari hukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatilah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan, jangan kamu bertengkar, sehingga apa? Menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu. Jadi kalau berbeda pendapat terus jangan kamu bertengkar, jangan kemudian kamu itu berpecah belah, sehingga menyebabkan apa? Ya kamu itu gentar, kekuatan kamu ringkih dan hilang kekuatanmu. Tetapi wasbiru, bersabarlah, innallaha ma'as sabirin. Ini dasar ketika ada satu masalah supaya kita ini adalah tidak saling menyelisihi, tetapi kita harus sabar mencari jalan keluar. Yang ketiga, Rasulullah SAW sudah memprediksi bahwa siapapun nanti yang hidup di akhir zaman akan banyak mendapatkan perbedaan pendapat. Maka dalam menyelesaikan masalah itu supaya mengikuti Rasul, sahabat, ya, ikut ngikuti sunnah Rasul, dan begitu juga sunnahnya para khulafaur rasyidin. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Ibnu Majah dan Musnad Imam Ahmad dan Hakim, Rasul menyatakan mayya isminkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bima arabtu min sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha binawajid. Barang siapa di antara kalian yang hidup setelahku, maka dia akan melihat banyak sekali perselisihan, banyak sekali perbedaan pendapat. Maka hendaklah kalian tetap di atas sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk, dan gigit dengan kuat, ya, gigit dengan kuat sunnah mereka dengan geraham-geraham. Hadis diriwayatkan oleh Sunan Ibnu Majah. Lah, ikhwani fillah arsadakumullah, termasuk kaitannya dengan persoalan adalah tadi, ya, bagaimana ketika kita habis ngubur jenazah boleh tidak menalkinkan orang yang telah meninggal. Makanya para ikhwan fillah arsadakumullah, kaitan dengan persoalan itu, ya, yang jelas Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita ketika kita itu mendapatkan ada seseorang itu sedang sakaratul maut, supaya kita menalkinkan lakinu mautakum bila ilaha illallah. Ya, lakinu, talkinkanlah mautakum, orang yang sedang sakaratul maut di antara kamu dengan la ilaha illallah. Kenapa? Mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir hayat yang dia itu bisa mengucapkan la ilaha illallah, maka insya Allah dia akan masuk ke dalam jannah, surga. Ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Albani. Nah, ini sebelum mati, ini nggak ada persoalan. Tapi bagaimana ketika ada orang yang sudah mati kemudian dia ditalkinkan? Ya, maka para ulama berbeda pendapat tentang hukum mentalkinkan jenazah yang telah dikubur. Para ulama berbeda pendapat tentang mentalkinkan jenazah yang telah dikubur. Ya. Pertama, ya, jadi titik perbedaannya adalah tadi jenazah itu ketika ditalkinkan itu mendengar atau tidak. Persoalan titiknya, ya, mendengar atau tidak. Maka di sana cukup menarik
kaitan dengan mintal kinil mayit fi qabrihi, berkaitan dengan menalkinkan mayit dalam kubur. Waqad su'ila anhul imamu Ahmad rahimahumullah fastahsanahu wahtaja alaihi bil amal. Bahkan Imam Ahmad pernah ditanya, ya Syekh, menurut anda kira-kira menalkinkan orang yang telah meninggal itu hukumnya gimana? Imam Ahmad loh ya, dia mengatakan fastahsana, bagus, nggak apa-apa. Siapa ini? Imam Ahmad. Imam Ahmad tuh nggak apa-apa, bagus ya. Maka ikhwani fillah arsadakumullah, maka kaitan dengan persoalan itu di sana memang ada beberapa pendapat. Yang pertama ya, pendapat ya sebagian ulama mazhab Hanafi, sebagian ulama mazhab Maliki, sebagian ulama mazhab Syafi'i, dan sebagian ulama mazhab Hambali menyatakan bahwa mentalkinkan mayit setelah dikubur hukumnya sunnah. Ya. Menalkinkan mayit setelah dikubur hukumnya sunnah. Ya. Tuh ya, ini hukumnya sunnah. Ya. Sebagaimana disampaikan oleh Syekh Ibnul Abidin dalam mazhab Hanafi menyebutkan wa innama la yunha anit talqini ba'da dafni li annahu la darara fi bal naf'un fa innal mayyita yasta'nisu bidzikri. Ini ada ulama Ibnul Abidin dalam mazhab mengatakan sesungguhnya ya tidak dilarang menalkinkan mayit setelah dikubur, enggak apa-apa. Kenapa? Li'anna la darara fi, karena menalkinkan mayit setelah dikubur itu tidak ada bahayanya. Bal nafun, bahkan itu bermanfaat bagi si mayit. Ya. Fa innal mayyita yastanisu bidzikri, karena mayit itu bisa mengambil kemanfaatan ketika dia itu ditalkinkan. Kan dia mendengar. Mendengar tidak? Mendengar tidak? Berarti kalau kamu talkinkan ya fulan, nanti kalau kamu ditanya munkar nakir man rabbuka kul Allah, mendengar tidak? Mendengar tidak? Mendengar. Mendengar. Maka di sini mengatakan adalah ya bermanfaat. Ya. Ini dasar yang pertama. Ini dalam mazhab Hanafi. Kemudian juga yang kedua telah berkata Syekh Al-Mawwaq dari mazhab Maliki juga menyebutkan idza udkhilal mayyitu qabrahu fa innahu yustahabu talqi nuhu fitil kasaah wa huwa fi'lu ahlil madinah as-solihin minal akhyar li'anna mutabiqu liqauli ta'ala wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin wa ahwaju ma yakunul abdu ila tadhkiri bilah inda su'alil malaikah. Ini dalam mazhab Maliki, namanya Syekh Mawwaq ya, dari mazhab mengatakan idza udkhilal mayit, ketika mayit itu sudah dimasukkan dalam kuburnya, fa innahu, maka sesungguhnya yustahabu, disunahkan talqinahu fitil kasaah ya, supaya menalkinkan waktu itu. Dan menalkinkan mayit setelah dikubur itu merupakan fi'lu ahlil Madinah. Itu termasuk kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Madinah pada saat itu. Ya. Ahlil Madinah as-solihin. Ya, jadi ini merupakan kebiasaan penduduk Madinah ya yang soleh lagi baik. Karena sesuai dengan firman Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan. Karena peringatan itu bermanfaat kepada orang mukmin. Ya. Dan wa ahwaju ma yakunul abdu la tadhkiri bila inda su'alil malaikah, dan perkara yang sangat dibutuhkan oleh seorang hamba. Ya, seorang hamba ila tadhkiri billah ya,
hamba, kaitannya dengan mengingatkan kepada Allah adalah inda su'alil malaikat. Apa itu? Ketika seseorang itu mau ditanya oleh malaikat munkar nakir. Wah, dia itu sangat betul itu. Sebelum ditanya supaya ditalkinkan dulu. Karena apa? Dia sangat butuh itu bimbingan. Ya, bimbingan. Ya, dia menggunakan dalil ini tadi. Fadzakir fa inna dzikran tanfaul mu'minin. Kemudian yang ketiga, ya, ini yang berkata Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i. Imam Nawawi tahu ya? Penyusun kitab Riyadhus Shalihin, pensarah kitab Sahih Muslim, Syarhul Muhadzab, penyusun kitab Arba'in. Ini ulama-ulama besar. Beliau menyatakan yustahabbu talqinul mayyiti akibadafnihi fayajlisu inda ra'si insan wa yaqulu ya fulan ibnu fulan wa ya Abdullah ibnu ammatillah udkurul ahdal ladzi kharajta alai minad dunya syahadatu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa annal jannata haqqun wa annan nara haqqun wa annal ba'sa haqqun wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa annahu la yub'asu man fil kubur wa annaka radita billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa bil mu'minina ikhwana. Ini talqin nih. Iya. Berarti apa ikhwani? Jadi ketika orang itu jenazahnya dikubur, berarti rohnya itu diberi akal sempurna. Akalnya itu sempurna. Maka Imam Nawawi mengatakan yustahabu, disunahkan mentalkin mayit segera setelah menguburkannya. Setelah dikubur kemudian di mana letak kita mentalkinkan? Yaitu di mana seseorang duduk di dekat kepala mayit. Rodok apa namanya? Rodok utara ya. Ya, dekat anunya itu kepalanya. Ya. Kemudian dia berkata, "Ya fulan, anaknya fulan, wahai hamba Allah, anak hamba perempuannya Allah, ingatlah janji yang atasnya kamu keluar dari dunia." Yaitu apa? Persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah saja dan tidak ada sekutu baginya. Sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Surga itu benar, neraka itu benar, hari kebangkitan benar, kiamat itu pasti datang, tiada keraguan di dalamnya, dan juga Allah akan membangkitkan orang-orang yang ada dalam kubur. Dan kamu sungguh telah meridai Allah sebagai Tuhanmu, Islam sebagai agamamu, Nabi Muhammad sebagai nabimu, dan Al-Quran sebagai imam, Ka'bah sebagai kiblatmu, kaum mukminin sebagai saudaramu. Ditalkinkan gitu, Pak. Ini Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i. Sedangkan Syekh Al-Bahuti dalam mazhab Hambali menulis wa sunnal talqinuhu ay al-mait ba'da dafni indal qabri li hadisin Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dan disunahkan mentalkin mayit setelah dikubur ya, karena hadis diriwayatkan dari Umamah Al-Bahili. Nanti ada pembahasan hadisnya punya mana. Hadisnya itu hadis yang bersumber dari Abu Ma'al Bahili, idza mata ahadum min ikhwanikum fasawaitum turaba ala qabri falyakum ahadukum ala ra'si qabrihi thumma liyakul ya fulan bin fulanah fa inau yasma'u wala yujib. Hadis riwayat Tabrani. Ya, apa? Bila seorang dari kalian mati, maka ratakanlah tanah di kuburnya. Lalu hendaklah salah seorang di antara kalian berdiri di atas kuburnya, kemudian berkata, wahai fulan putra si fulanah,
Ketika begitu si mayit itu mendengarnya dan tidak bisa menjawab. Iso ngrungokne ning ra iso ngomong. Dia mendengar. Ya begitu nggih. Jadi ini dasar Al-Bahuti dalam mazhab Hanafi. Ini pendapat ya tadi kaitannya sunnah. Ya pertama hukumnya sunnah. Kemudian yang kedua menalkinkan mayit setelah dikubur itu yang kedua hukumnya mubah. Mubah boleh. Boleh-boleh aja. Ditalkinkan boleh, ditalkinkan juga nggak apa-apa. Ini dasarnya ya. Kemudian siapa yang punya pendapat itu? Juga sebagian ulama mazhab Hanafi menegaskan menalkinkan mayit setelah dikubur hukumnya mubah. Sebagaimana Syekh Az-Zailai dari mazhab Hanafi menyebutkan anna talqinal mayyiti masyru'un li'annahu tu'adu ilai ruhu wa aqluhu wa yafhamu ma yulqanu. Sesungguhnya mentalkinkan mayit itu disyariatkan sebab ruhnya dikembalikan kepadanya, begitu pula akalnya. Ruhnya dikembalikan berarti akalnya normal. Ya, mendengar. Dia memahami apa yang ditalkinkan. Ya, berarti dia ngerti, Pak. Ya mung ra iso jawab. Begitu nggih. Ya, kemudian juga di antara ulama yang boleh mentalkinkan mayit adalah termasuk Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu membolehkan menalkinkan mayit habis dikubur gitu ya. Ini kita biar tahu ya. Ya, beliau menyatakan nggih, talqinuhu ba'da mautihi laisa wajiban bil ijma' walakana min amalil muslimina al masyhuri bainahum ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafai bal dzalika ma'surun an ta'ifati minas sahabati ka Abi Umamah wa Wasilat ibnil Asqa faminal a'immati min rakha wa faminal a'immata man rakhasa fihi ka Imam Ahmad wa qad faqat istahabbahu ta'ifatu min ashabi wa ashabi Syafi'i wa minal ulama may yakrahu li i'tiqadi annahu bid'atun fal aqwalun fihi salasatun istihbabun wal karahatun wal ibahatun wa hadza a'dalul aqwal. Kata Imam Ibnu Taimiyah, mentalkinkan mayit setelah kematiannya itu tidak wajib. Berarti nggak apa-apa. Ditalkin boleh, ditalkinkan boleh. Berdasarkan ijma, juga tidak termasuk perbuatan masyhur di kalangan umat Islam pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para khalifahnya. Tetapi hal itu diceritakan dari sebagian sahabat seperti Abu Umamah Al-Bahili dan Wasilah bin Al-Ashqa. Karena sebagian ulama membolehkannya. Apa itu menalkinkan mayit seperti Imam Ahmad. Sebagian sahabat murid Imam Ahmad dan sahabat Imam Syafi'i mensunnahkannya. Sebagian ulama menghukumi makruh karena meyakininya sebagai bid'ah. Ya. Ada juga sebagian yang meyakini bid'ah. Dengan demikian, kata Imam Ibnu Taimiyah, ada 3 pendapat dalam hal menalkinkan mayit setelah yang pertama adalah sunnah, yang kedua hukumnya mubah, yang ketiga hukumnya makruh. Ya. Dan pendapat yang terakhir, pendapat yang kedua merupakan pendapat yang paling adil. Apa itu? Pada dasarnya menalkinkan itu hukumnya boleh aja, mubah. Kalau beliau mengomentari menalkinkan itu hukumnya boleh, ditalkinkan boleh, ditalkinkan juga boleh. Ini kata Imam Ibnu Taimiyah dalam Al-Fatawa Al-Kubra juz 3 halaman 356.
Kemudian ya, yang ketiga tadi kan baru dua, sunnah, mubah, yang ketiga hukumnya makruh. Sebagian ulama mazhab Maliki menyatakan mentalkinkan mayit setelah dikubur hukumnya makruh. Sebagaimana Syekh Abdul Wahab Al-Baghdadi Al-Maliki menyebutkan wakada yukrahu indahu indal malik talqinuhu ba'da wad'ihi fi qabrihi. Begitu pula dimakruhkan menurut Imam Malik mentalkin mayit setelah diletakkan dalam kubur. Jadi ini khonifidin arsadakumullah. Jadi ini hukumnya ada tiga. Jadi kalau nanti ada kita menyaksikan ada saudara kita setelah mengubur mayit kok ditalkinkan, kita tahu hukumnya tadi ya, ada di sunnah, mubah, makruh. Ya. Lah sekali lagi khonifidin arsadakumullah ya. Tetapi dari tiga pendapat ini ada juga yang menyatakan ya mentahrid. Dari tiga pendapat ini tampaknya yang mengatakan kalau Imam Ibnul Qayyim menyatakan pendapat yang mensunnahkan itu pendapat yang paling kuat. Kalau Imam Ibnul Qayyim, Imam Ibnu Taimiyah itu adalah mubah. Tapi kalau Imam Ibnul Qayyim adalah ya menalkinkan mayit setelah dikubur itu hukumnya sunnah, dan beliau mengatakan kuat. Sebab apa? Didukung dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Abu Umamah, idza mata ahadu min ikhwanikum fasawaitu turaba ala qabrihi falyakum ahadukum ala ra'si qabri tsumma liyaqul ya fulan bin fulanah fa innahu yasma'uhu wa la yujib. Bila seorang dari kalian mati, maka ratakanlah tanah di kuburnya, lalu hendaklah salah seorang di antara kalian berdiri di atas kuburnya, kemudian berkata, wahai fulan putra si fulan. Maka sungguh si mayit mendengarnya dan tidak menjawabnya. Hadis rawahu Imam Tabrani. Ya. Walaupun Imam Nawawi mengomentari hadis ini, kata Imam Nawawi itu hadisnya lemah. Hadis ini hadisnya lemah. Tapi Imam mengatakan bahwa ya walaupun hadis ini lemah, tetapi dapat dijadikan sebagai dalil penguat. Apalagi para ulama ahli hadis dan ulama lain sepakat menerima hadis-hadis terkait fadhailul amal, berita gembira dan peringatan. Apalagi juga banyak hadis-hadis yang lain bahwasanya disebutkan dalam hadis sahih mayit itu mendengar ketika orang yang menguburnya meninggalkan pekuburan. Kalau mendengar berarti kalau kamu talkinkan juga mendengar. Lah itu yang menjadi landasan hadis sahihnya. Maka ikhwani fillah arsadakumullah. Ya, sekali lagi juga di dalam kitab Ar-Ruh, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyatakan walaupun hadisnya lemah, tetapi telah banyak mengamalkan hadis ini generasi dahulu hingga sekarang, kata beliau. Jadi sudah zaman dulu, dari mulai Imam Ibnul Qayyim sampai ke atasnya, itu mereka banyak mengerjakan itu, dan itu diwariskan kepada anak turun mereka. Ya. Dan dari berbagai macam negeri-negeri kaum muslimin banyak mengerjakan itu dan tidak ada yang mengingkari begitu. Dan cukuplah itu menjadi dasar untuk ya melaksanakan kaitannya tentang talqin mayit setelah dikubur, serta umat Islam merupakan satu umat yang sempurna akalnya, bahkan ini merupakan sunnah generasi awal. Ya, ini sunnah generasi awal sebelum Imam Ibnul Qayyim sebenarnya sudah biasa seperti itu. Dan juga ya, dan berkaitan dengan ini Imam Ahmad bin Hambali pernah ditanya berkaitan menalkinkan mayit, maka beliau mengatakan itu adalah ya istahsanah, bagus. Ya.
berhujah dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang soleh sebelum Imam Ahmad bin Hambal. Berarti Masya Allah, mentalkinkan mayat itu berarti sudah ada sejak sebelum Imam Ahmad bin Hambali. Lah ini ikhwan fillah arsadakumullah, persoalan dengan menalkinkan mayit ya setelah meninggal dunia. Di sana ada 3 pendapat tadi. Jadi ini sebagai buka cakrawala kita semuanya, sehingga kalau nanti ada yang melakukan itu jangan kita kaget. Ya, prinsipnya apa? Ya, jangan dilarang. Ya, idza ra'aitumur rajula ya'malu amalan ghairaka falatanhahu, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Jadi kalau kamu melihat ada orang yang melakukan satu amalan yang berbeda dengan kamu, jangan kamu larang. Itu seperti itu. Iya. Ini yang kita sampaikan pada kesempatan sore malam hari ini. Jadi ini dari kami, semoga ini bermanfaat. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir wa kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.